kita untuk meniadakan sesuatu yang sudah menjadi kultur dengan seketika itu butuh waktu yang lama. Dan puncaknya tadi malam sudah berapa petasan yang membisingkan telinga ini. Padahal kami di pesantren betul ingat-ingat petasannya luar biasa. Ya, begitulah kondisi real masyarakat kita. Maka kita yang sudah punya usia yang lebih dari cukup 40 tahun ke atas, mari bapak-bapak kita antarkan generasi muda kita ini untuk lebih dekat dengan Islam, supaya nilai-nilai keislaman itu bisa ditangkap anak-anak kita sejak usia dini. Hal-hal yang tidak ada syariatnya dari Rasulullah senantiasa kita hindarkan anak-anak kita dari hal yang tidak baik. Contohnya adalah ada yang memberikan petasan dan yang sejenis itu. Imam di sholat subuh tadi sempat membacakan satu ayat, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yamassuhu illa al-mutahharun. Al-Quran itu tidak bisa dipegang, disentuh kecuali dengan kondisi yang suci. Para mufassir, para ahli tafsir memaknai ayat ini ada dua hal. Secara visual, secara lahiriah, kita tidak boleh menyentuh Al-Quran sebelum berwudu, sebelum punya wudu. Mufassir yang kedua bilang Quran ini bisa terasa bobot dan keberadaannya bila mana hatinya ini sudah suci. Nah, bagi kita yang bermadzhab Syafi'i ditekankan ya, untuk tetap bisa punya wudu di saat kita mau membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. La yamassuhu illa al-mutahharun. Semakin kita ini sering berinteraksi dengan Al-Quran, semakin sering Quran ini kita baca, maka kita akan merasakan betapa diri ini membutuhkan ya, hal-hal yang tidak bisa kita indra, hal-hal yang tidak bisa kita rasa dengan menghadirkan Allah dalam segala aspek kehidupan. Untuk itu ya, lewat majelis yang mulia ini, mari kita sempat-sempatkan untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena inilah nanti Pak yang nolongin kita di hari akhir. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Quran nanti yang memberikan kita syafaat, yang nolong kita pada hari kiamat nanti, pada hari akhir. Bila mana Quran ini menjadi menu harian kita, menjadi hajat dan kebutuhan kita yang paling primer dan utama, rasa-rasanya Bapak-bapak, sehari saja kalau tidak membaca Al-Quran, baik itu Qurannya yang langsung kita baca atau membaca dengan cara menghafalnya, itu terasa hati ini hampas sekali, gersang sekali. Maka ada istilah, kalau kita ini lapar obatnya makan, kalau kita ini haus obatnya minum,
Tetapi kalau spiritual kita ini hampa, hati kita ini merana, tidak ada jalan yang terbaik kecuali adalah zikrullah, dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan zikir yang paling efektif, puncaknya zikir itu adalah aqimis sholat dari zikir. Tegakkan sholat untuk mengingatku. Ya. Masih banyak saudara-saudara kita tadi di tengah jalan yang asyik dengan menikmati sisa tahun barunya. Ya, banyak sekali berserakan, berjejeran saudara-saudara kita. Ya, tadi pagi 5:30 jam menjelang adzan subuh masih banyak mereka di pinggir-pinggir jalan. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Ya. Ahli tafsir menyepakati Rabbul Alamin adalah Khaliq. Khaliq yaitu pencipta. Tidak mungkin bapak-bapak kita ini hadir di muka bumi ini kalau tidak ada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan dihadirkan bapak ibu kita, sehingga kita ini wujud di muka bumi ini. Allah itu Khaliq, Allah itu menciptakan, sementara kita adalah makhluk yang diciptakan. Maka jangan heran bapak-bapak, 60% kosakata Indonesia ini diadopsi dari bahasa Arab. Makhluk itu bahasa Indonesia ya. Itu dari kata-kata khalaqa yakhluqu makhlukun wa huwa khaliqun, yang diciptakan. Kalau sesuatu yang diciptakan Allah tidak pernah taat dan tunduk kepada Allah, kira-kira Pak, Allah marah enggak? Ya. Bapak sama ibu ketika anaknya dipanggil untuk diperintahkan membeli sesuatu dan anak tidak mau merespon panggilan orang tua, kira-kira bagaimana Pak respon bapak ibunya? Marah enggak? Kira-kira masih dikasih uang jajan enggak sekolahnya? Ya, ya, ditambahin enggak uang jajannya nanti, uang sakunya ketika sekolah nanti? Ya, Masya Allah. Salah satu respon yang harus kita tetap hadirkan di saat muadzin itu mengumandangkan azan, hayya sholat, mari kita gegas untuk menunaikan sholat. Ya. Allah sudah memanggil kita, ya, lewat aktivitas sholat itu. Sarana yang paling efektif untuk senantiasa dekat dengan Allah adalah aqimus sholat, tegakkan sholat. Puncaknya zikir adalah ketika sholat. Kita bisa membayangkan bapak-bapak, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di saat sholat Abu Lu'lu'ah, ya, pembantunya, asistennya, itu menikamkan pisau di belakangnya. Sholat subuh. Dan yang tidak kalah mengherankan, di saat Khalifah Umar bin Khattab ditusuk punggungnya dengan sebilah pisau, tidak terasa. Tuh Pak ya, ini kualitas sholatnya seperti apa nih ya, tingkatnya Pak, tingkat kekhusyukannya. Nah, nggak bisa kebayang. Ketika salam terasa di belakangnya ini perih-perih, ternyata sebilah pisau menancap di belakang beliau. Ya, Masya Allah. Nah kita ini juga kepingin punya kualitas sholat seperti itu, ya. Tapi berat sekali bagi kita yang kondisi real iman kita la yamutu wa la yahya. Iman kita ini kadang hidup, kadang kadang mati. Ya. Sudah dipanggil Allah, ayo segera sholat. Kenapa kita sholat? Hayalal falah. Kita ini mau menuju sebuah kemenangan. Bagaimana mungkin sebuah kemenangan itu akan bisa kita raih
sementara kita masih asik dengan hawa nafsu kita. Ya. Sholat berjamaah itu berat atau ringan, Pak? Berat ya. Nonton bola bersama-sama berat atau ringan? Ya. Kenapa nonton bareng itu kok enak dan nyaman? Karena ada yang membersamainya, ada rokoknya, ada kopinya, ada snack yang menyertainya. Nggak terasa sudah satu kopres habis, ya masih belum selesai nonton bolanya. Ya. Masya Allah, Bapak. Ya. Itu pun kalau ada tim kesayangannya kalah itu kan kecewanya luar biasa. Ya. Nah, Allah ini menjanjikan tidak sekedar fasilitas dunia yang Allah siapkan, tapi al-jannah, surga. Ya, nggak main-main. Orang yang sholat berjamaah itu kata Nabi, ya, dia mendapatkan 25 derajat kebaikan. Dalam riwayat lain dikatakan sab'ah wa isruna darajat. Itu 27 derajat kebaikan. Ya. Sementara kalau kita sholat sendiri, ya, belum tentu kita bisa fokus. Belum saya katakan khusyuk ya, fokus. Ya, berat. Baru Allahu Akbar, apalagi bolanya belum selesai, berat. Kira-kira tim full kalah atau menang ya. Nah, ya. Apalagi pas adu penalti susah ditinggalkan. Ya, Masya Allah. Bahkan ada jamaah yang bilang, Ustaz, semalaman kami nonton bola, ternyata subuhnya agak kesiangan. Agak kesiangan itu gimana Pak maksudnya? Ya, sebelum suruh 10 menit baru saya terbangun. Masih boleh, silakan. Masih ada waktu 10 menit sebelum matahari terbit. Tapi ada yang mengatakan setengah 7 saya baru bangun, Ustaz. Apakah sholat saya pun dikobok? Nah, ini bermasalah juga. Ya. Nah, kalau unsur yang menyertai itu ada unsur kesengajaan, ini yang tidak boleh. Ya. Masya Allah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, apa yang harus kita lakukan? Ya, di momen yang sangat sakral, yaitu tahun baru Masehi. Sebetulnya umat Islam punya tahun sendiri, yaitu tahun Hijriah di bulan Muharram. Bapak-bapak bisa, ya, komparasikan, beda-bedakan lebih semarak mana tahun baru Hijriah atau tahun baru Masehi. Ya. Kita nilau di saat tahun baru Masehi. Sementara tahunnya sendiri yang dimiliki umat Islam redup, tidak ada sinyal-sinyal kehidupan di dalamnya. Ya. Makanya tadi malam itu kita kondisikan sebagiannya agar anak-anak kita yang tidak larut dengan euforia dunia ini, kita kondisikan untuk banyak-banyak dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khatam Al-Quran, dengan sholat tahajud, ya, supaya tersibuk, ya, dirinya ini butuh untuk diwarnai dengan nilai-nilai Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu yang perlu kita hadirkan saat ini adalah mari kita sama-sama bermuhasabah. Kata Nabi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum nanti kalian dihitung, dihisab. Ya. Tahun kemarin 2022, kebaikan kita ini lebih dominan atau justru kemaksiatan kita yang lebih mendominasi? Nah, bapak-bapak bisa rasakan itu, ya, dievaluasi. Ya. Kalau kecenderungan kebaikan kita ini lebih banyak, syukur-syukur bisa ditingkatkan di tahun ini. Kalau tidak, minimal dipertahankan. Dan jangan coba-coba untuk masuk lingkaran setan. Kalau kita sudah sekali masuk di lingkaran setan, keluarnya berat. Bapak-bapak sebagai pembanding saja. Para sahabat itu kalau imannya turun, Pak, ya,
itu langsung digenjot grafiknya itu naik, ya, turun naik. Nah kalau kita sebagai hamba Allah yang sangat lemah ini, kalau iman kita turun mau naik itu berat, harus dikontrol pelan-pelan, ya, pelan-pelan. Karena kualitas iman kita ini tidak sekaliber kualitas imannya para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ya, butuh pengkondisian yang agak lama. Ya. Makanya hal-hal yang sudah kita lakukan di tahun kemarin, syukur-syukur di tahun ini bisa ditingkatkan kualitasnya. Syukur-syukur bisa juga dirasakan untuk kita dan keluarga kita serta orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, muhasabah. Yang kedua yang perlu kita dengar adalah muraqabah. Ada kontrol. Ya. Ada yang bisa dijadikan alarm mengingatkan kita. Ada raqib mencatat kebaikan. Ada atid mencatat hal yang jelek. Ada Israel mencabut nyawa kita. Ada Zabaniyah yang mencabut rumput-rumput kita. Ya. 2 pekan yang lalu bapak-bapak, teman saya di Ungaran, anaknya 8 masih kecil-kecil, meninggal dunia sakit gigi. Bapak-bapak bisa bayangkan ya, sakit gigi, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Anaknya kecil-kecil ya Allah, ya. Belum sampai usianya 40 tahun. Teman saya lagi di Jakarta, pagi harinya masih diajak ngobrol sama teman-teman, menjelang asar serangan jantung. Masya Allah. Artinya bapak-bapak, kematian itu adalah sebuah kepastian, tidak bisa diajukan pun juga tidak bisa diundur. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya. Nah, bapak-bapak yang usianya sudah 60 tahun lebih ini sudah dapat bonus berapa tahun ya, ya, banyak bonusnya ya. Tidak boleh tidak, harus frekuensi keimanannya harus dinaikkan. Ya. Karena sudah banyak bonus yang dikasihkan Allah. Ya. Kalau tidak nanti semakin banyak nanti pertanyaan di akhirat. Rasulullah mengingatkan kita, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia itu kata Nabi, orang yang usianya panjang, wa hasuna amaluhu, amal ibadahnya semakin baik. Ya. Sebaliknya bapak-bapak, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, sejahat-jahat manusia adalah man qala umruhu, orang yang usianya panjang, wa sa'a amaluhu. Ya. Perbuatannya, amal ibadahnya semakin buruk. Dari kata-kata sayyi'ah, semakin tidak jelas. Tua-tua keladi, semakin tua semakin tidak bisa dimengerti. Nah, itu ya. Nah, ini lebih berat lagi. Bapak-bapak, kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai nahkoda, saya ibaratkan Masjid Ar-Rahim ini sebagai bahteranya Nabi Nuh. Rumah yang kita tempati adalah sekoci-sekoci kecil, perahu-perahu kecil yang akan menyelamatkan keluarga kita. Benteng terakhir adalah masjid. Berapa ratus tahun Pak, Nabi Nuh alaihissalam menyeru umatnya agar menyembah Allah? Hampir 1 milenium, 950 tahun, hanya dapat umat 80 orang, dikurangi keluarganya 7 orang, berarti tinggal 73. 950 tahun. Ya. Inni da'autu qaumi laila wa nahara. Aku ajak ya Allah umatku ini siang malam.
Falam yazidhum du'ai illa firara. Bukannya umat ini semakin dekat samamu ya Allah, mau saya ajak ya Allah, dia semakin lari sejauh-jauhnya dari kebaikan yang kau hadirkan. Bayangkan, 24 jam non-stop Nabi Nuh itu mendakwai umat. Bahkan istri dan anaknya ya tidak pernah menghiraukan ajakan suami. Apakah Nabi Nuh marah? Tidak pernah marah. Daraballahu lilladzina amanu, daraballahu lilladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya. Kanata tahta min ibadina sholihain. Ya. Dua orang ini soleh. Istrinya tidak pernah alpa dari pembinaan nasihat suaminya. Tetapi apa yang terjadi? Fakhonatahuma. Kedua istri Nabi ini berkhianat. Ya. Maka kata Allah, masuk kalian berdua ke neraka. Ngerti bapak-bapak? Saya teringat Piala Dunia kemarin itu salah satu pesawat tim Jerman itu bergambarkan apa Pak? LGBT. Tidak diizinkan masuk di Qatar. Kenapa? Khawatir Allah akan membayar kontan siksa azab saat itu. Mengingatkan umat Nabi Lut yang lesbi, ya, yang homoseksual, ya, laki suka laki, perempuan suka perempuan, tidak boleh masuk. Silakan transit dulu di Yordan, ganti pesawat baru. Coba ya. Yang tidak boleh ada gambar yang seperti tadi. Salah satu efek Allah memberikan pembelajaran saudara kita di Cianjur adalah angka gayanya Pak itu setiap bulan naik 1000. Salah satu faktor penyebab datangnya musibah di sana. Ya, gay itu laki suka laki-laki. Badannya sama, tapi ngomongnya lebay. Ya. Kita hindari bapak-bapak. Kalau ada hal seperti itu, segera diantisipasi. Ya. Allah itu menghadirkan laki perempuan. Surga itu menghadirkan laki perempuan. Tidak ada yang separuh-separuh. Ya. Surga diperuntukkan laki-laki dan diperuntukkan untuk yang perempuan. Tidak ada yang separuh-separuh. Ya. Diciptakan bumi, diciptakan langit. Ada malam, ada siang, berpasang-pasang. Oleh karenanya kita selamatkan anak-anak kita dari yang mengerikan seperti itu. Bapak hadirin rahimani wa rahmatullah. Ya. Jadi yang kedua tadi adalah muraqabah. Kita ini dekat dengan 4 malaikat Pak ya. Raqib, Atid, Israil, Zabani. 4 malaikat ini kira-kira Pak menggetarkan hati kita enggak? Takut enggak kita ini dengan 4 malaikat ini? Atau kita mengatakan biasa-biasa saja. Saya masih muda, saya masih kuat. Tidak ada jaminan. Sebagaimana yang saya contohkan teman saya sendiri, ya, nggak sakit, sorenya meninggal. Sakit gigi, meninggal. Nah, saya tidak menakut-nakuti yang sakit gigi ya, tidak. Ya. Ya. Dinikmati saya juga sering sakit gigi. Ya. Bapak-bapak yang dapat Allah, nggak usah takut mati, karena mati itu adalah pasti. Yang kita takutkan adalah sudah bekalnya sudah cukup atau belum Pak? Nah itu Pak yang menjadikan kita ini ketakutan. Ya. Bekal menjelang kematian kita nanti sudah cukup atau masih jauh daripada ideal. Nah ya, maka yang harus kita hadirkan, jangan sampai kita sudah merasa puas dengan ibadah kita. Dan terus saya ya ingat-ingatkan ulang, bapak-bapak, jangan sampai sehari kita ini alpa untuk tidak membaca Al-Quran. Dipaksa-paksakan sehari. Minimal Pak, sehari itu membaca 1 ayat. Bisa enggak? Harus bisa.
sekali nih Pak Esen. Harus dikencang. Mumpung di awal-awal start ini ya. Nah, kalau enggak nanti godaan kanan kiri berat sekali. Ya. Godaan kanan kiri kita banyak. Kalau tidak kita lawan, kita akan mengaruh dengan kondisi yang ada. Ya, masya Allah ya. Summa la'atiyannakum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Di dalam surah Al-A'raf ayat 17 Allah katakan, setan itu menggoda kita dari arah depan, dari arah belakang, wa an aymanihim dari arah kanan, dari arah kiri. Digoda dari ya segala penjuru mata angin. Ya, digoda supaya kita ini mengikuti. Digoda dari depan supaya kita ini menjadikan akhirat kita ini ragu-ragu. Ada enggak ya surga ya? Ada enggak ya neraka? Digoda di belakang supaya kita ini cinta dengan dunia. Digoda dari belakang kanan supaya kita ini memperturutkan hawa nafsu kita. Ya. Digoda dari kiri agar kita senantiasa lalai dengan diri kita. Tidak berkutik, Pak. Maka salah satu syarat agar kita tetap eksis istiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala, lama-lamakanlah sujud dan banyak-banyaklah menengadah untuk berdoa. Inilah yang tidak bisa dimasuki setan. Makanya disunahkan ketika kita sujud, terutama sujud terakhir, agak sedikit dilamakan tumakninah. Bapak-bapak kalau sujud membaca apa Pak? Doa Subhana Rabbiyal A'la boleh, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi boleh, Subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma pilih yang tak panjang boleh, nggak baca juga boleh. Nah, pilih yang mana? Ya, yang sedang saja ya, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Ya, minimal 3. Setelah itu apa yang dibaca? Perbanyak doa. Ya, yang penting doanya pakai bahasa Arab, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Indonesia Jawa. Kalau nggak bisa sama sekali, rentakan dalam hati. Ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, rentakan dalam hati, ya Allah, anakku semuanya sudah besar, sudah berumah tangga ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kau berilah perlindungan kepada anak-anakku, supaya anak-anakku keturunan ya Allah dekat dengan ya Allah. Direntakan dalam hati. Syukur-syukur bisa diiringi dengan isak tangis. Orang sholat menangis itu disunahkan. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Nah, itu ya. Nah, kalau hati ini sudah klop dengan Allah, enak Pak ibadah. Rasanya sholat itu sebentar sekali. Nabi itu 1 rakaat, Pak. Ayat yang dibaca 40 ayat. Ya. Mestinya tadi kurang panjang ya. Ya. Cuma nanti Pak khawatir banyak yang batuk kalau imamnya panjang. Nah, itu ya. 1 rakaat 40 ayat. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah mengimami sholat subuh. Surat yang dibaca adalah surah Al-Baqarah. Pernah. Dilanjut dengan surah Ali Imran. Masya Allah. Ya. Apa enggak kotekan ini kaki ini? Enggak gemetaran ini. Ya. Terus bagaimana subuhnya? Ya, bacaan Nabi itu ada 3. Ada bacaan Nabi yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Nah, kalau ayat yang dibacanya panjang agak cepat. Tentunya dengan kaidah tajwid yang sudah pernah diajarkan dulu. Ini Bapak-bapak, ya. Yang kedua. Yang ketiga adalah mu'aqabah. Dalam ya di awal seperti ini senantiasa kita hadirkan. Kalau kita ini sering kali melanggar perintah Allah, kasihlah diri ini sanksi. Sanksi apa yang layak kalau saya ini sering melanggar perintah Allah? Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau terlambat sholat berjamaah 1 rakaat, sepertiga harta bendanya diinfakkan dosa. Ada orang masbuk, ya, sebelum imam salam, ini masbuk ya, malah menjalankan harus finish baru
masbuk dia 1 rakaat lah, paling banyak 2 rakaat. Jangan sampai imam mau salam baru kan. Ya. Wah, ya. Jangan ya, diusahakan. Makanya saya berharap bapak-bapak sekarang subuhnya jam 5 kurang berapa menit? 10 atau 12 menit. Ya. Kalau bisa 15 menit sebelum adzan bapak-bapak sudah ada di masjid untuk apa? Iktikaf. Saran saya seperti itu. Ya, supaya kita ini ibadahnya lebih maksimal, lebih nikmat. Apalagi usia-usia kayak kita ini. Ya. Zuhurnya jam 12 16 menit umpamanya. Paling tidak di masjid sudah ya diusahakan 5 menit sebelum adzan sudah ada di masjid. Sambil baca Quran, sambil zikir dan sebagainya. Dan juga semoga masjid ini semakin makmur. Nah, itu ya. Bangunnya gampang, memakmurkannya dia. Nah, tiba-tiba kita sudah geser ke belakang, ya kan? Ya. Makanya saya mengusulkan masjid ini kan ada sejarahnya Pak ya. Para perintis awal masjid ini apa ini, ya, tolong jejak, rekam jejaknya ditulis. Nanti anak-anak kita supaya tahu, oh mana ya dulu ya foto gambar masjid yang lama mana ya, itu ada rekam jejak. Ya. Nah, masih ada nggak file lamanya ini, foto lama masjid ini? Itu tolong jangan sampai hilang, ya. Supaya anak-anak kita yang meneruskan ngerti sejarahnya. Ya. Oh, yang merintis masjid ini dulu adalah bapak ini, bapak ini, bapak ini. Sudah ada yang almarhum belum? Yang merintis ini. Nah, kita doakan supaya panjang usianya ya. Nah, supaya anak-anak kita yang tahu jejak, rekam jejak pendiri masjid ini. Nah, itu perlu dan penting. Ya, jangan sampai melupakan sejarah embrionya masjid ini. Itu penting. Nah, sehingga anak-anak kita nanti bisa bercerita dengan anak-anaknya nanti yang akan datang. Bapak bisa bercerita sama anak kita, sama cucu kita, cucu-cucu kita bisa menceritakan ya sejarah masjid ini. Ini luar biasa. Ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita pernah melakukan hal yang tidak baik dengan Allah, apa kira-kira sanksi apa yang kita berikan kepada kita supaya kita tidak mengulang lagi? Walladzina idza fa'alu fahishatan lam yusiru. Orang mau melakukan kemaksiatan lalu dia cepat beristighfar, astagfirullah. Ya, sehingga tidak sampai melakukan hal yang tidak baik lagi. Saya kira ini Bapak-bapak yang saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita perlindungan lahir batin, lancar rezekinya, sehat semuanya, dan semoga kita tetap istiqomah